Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Sebab Engkau pengharapan kami. Lagi sekali katakan dari awal. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagi sekali katakan pujian dari awal dan rasanya kita semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulut kami kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian sepanjang hari. Amin Tuhan. Kepadamu ya. Lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Haleluya Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kami kepadamu ya. Biar hanya pujian yang keluar dari mulut kami, biar hanya penyembahan yang keluar dari mulut kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Amin. Penghormatan kepadamu ya mulutku penuh. Amin Tuhan. Katakan sepanjang hari ini Tuhan, penghormatan kepadamu ya lagu penuh denganku kepadamu Tuhan. Sepanjang hariku katakan kepadamu ya sepanjang hari, sepanjang hari. Haleluya. Lagi sepanjang hari, sepanjang hari. Kembali. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan, amin. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Kekuatan dan asma'u. Katakan hanya padamu. Bersyukur sebab cintamu pada katakan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung berancam, Yesus
kita akan mendengarkan puji-pujian dari seluruh kaum bapak yang ada. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mampu melewati setiap badai oleh karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya Tuhan. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah tak mengapa Tuhan, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih, tetap percaya
Mari saja kita semua bangkit berdiri. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berdiri. Mari dengan iman katakan, sekalipun ku dalam kegelapan, entah mengapa asal kau di samping, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana terindah pribadiku takkan pernah ibadah tetap percaya. Haleluya. Walaupun masalahku tetap rencanamu Tuhan yang terindah. Tetap percaya. Haleluya Tuhan. Sekalipun tak mengapa Tuhan, tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada. Mari tetap percaya rencana Tuhan terindah dalam hidup kita. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Percaya padamu Bapa. Yesus Tuhan, kami percaya. Yesus kekuatan kami, Yesus harapan kami. Haleluya.
tetap percaya Engkau pribadi yang selalu mengenal hati kami. Amin. Kami tetap percaya sekalipun kami dalam banyak pergumulan persoalan, Tuhan tetap beserta dengan kami. Amin, amin. Tuhan tetap pegang tangan kami. Amin. Tuhan tetap tuntun kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu jadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan dulu untuk penyerahan anak pada pagi hari ini. Mari semua orang tua buka dalam Lukas pasal 18 ayat 16 dan 17. Lukas 18 ayat 16-17 saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, khusus untuk orang tua dan saksi penyerahan anak pagi hari ini, di sini firman Tuhan jelas berkata, ini perkataan Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jadi ketika kita menerima sebagai saksi dalam penyerahan anak kekasih ini, kita harus mengerti bahwa kita punya tanggung jawab yang baru. Bukan hanya untuk sekedar melihat anak itu tumbuh, tetapi membawa anak ini kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan, jangan halang-halangi. Mungkin tidak dengan perkataan orang bilang jangan pi ibadah, enggak mungkin. Pasti semua bilang mesti pi ibadah, biar papa, mamanya nak masuk gereja, adik mesti, ya. Tapi harus juga kita tunjukkan dengan sikap bagaimana supaya anak ini boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau orang tahu, orang mungkin so jauh dengan Tuhan. Jangan orang halang-halangi anak-anak ini hanya karena orang pribadi. Amin. Bisa dipahami. Kalau mungkin ada orang tua, saya banyak kali lihat, oh karena orang tua cekcok di rumah, anak-anak kasihannya nak masuk gereja. Toh istilahnya begitu. Tapi firman Tuhan katakan jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi dengan tidak ada alasan apapun untuk mau bilang pak anak itu jangan masuk gereja atau sudah jangan masuk gereja. Seperti itu. Nah, dari itu orang harus bersikap, punya sikap yang benar supaya anak ini lihat. Tanpa orang harus berkata-kata, anak ini lihat, oh kita pe orang tua saksi penyerahan, kita pe orang tua mama dan papa semua rajin beribadah. Dorang juga istilahnya lebih ke jalan-jalan yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan, kata-kata orang bilang, kalau murid bagaimana? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya jangan orang so jauh dari Tuhan, orang biarkan anak ini lebih jauh lagi. Seperti itu. Artinya orang tahu bagaimana menghargai Tuhan, menghargai pemberian Tuhan seorang anak supaya orang juga tuntun dia untuk hidup dalam firman Tuhan. Bukan hanya dari kecil sampai besar. Toh kemarin kita ada yang teman, dia pe suami pemberokok, tapi teman itu. Terus dia bilang begini, adik-adik ngana pergi duduk dengan papa sana. Jadi dia pergi dengan DP papa langsung kasih mati tuh rokok.
Jadi dia malu kalau ada DP anak lihat-lihat dia merokok, apalagi minum-minum. Nah itu hal yang benar. Walaupun mungkin orang mungkin susah melepaskan itu jaka keluar api dari mulut, tapi orang jangan ajar itu anak seperti demikian. Amin. Dari perkataan juga orang harus seperti itu. Karena di luar sana kita banyak lihat anak-anak kalau memakai, orang malah puji-puji. Kenapa dia? Memang luar biasa. Padahal itu salah. Dan itu menuntun dorang dan besar nanti menjadi anak-anak yang tidak karuan. Nah, jadi dari masa kecil ini ketika Tuhan sudah mempercayakan saksi orang tua untuk membawa anak ini diserahkan kepada Tuhan, orang tuntun dia sampai dia besar untuk dia boleh memberi diri dibaptis dan hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, mari orang tua, anak Kensi dan semua saksi, mari maju ke depan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Mari di sini. Tahu sini jadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ini kami semua ya Tuhan, orang tua bahkan saksi penyerahan anak kami Kensi Octavianus Mangerong Konda. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih kehidupannya di dalam nama Yesus. Dalam masa kecilnya Tuhan Engkau berkati setiap kutuk-kutuk dosa dari orang tua nenek moyang, setiap perkataan-perkataan kutuk, setiap kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kemiskinan, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai anak ini menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bawa hidupnya dalam masa kecilnya Tuhan, dia boleh bertumbuh dalam firman Tuhan, sehingga masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan persiapkan boleh dia nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua saksi yang ada, Tuhan bawa mereka untuk ada beban dalam hati mereka untuk dapat mendidik, menuntun adik Kensi menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang melayani dan mengasihi Tuhan, anak yang diberkati dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Pakai semua orang tua saksi untuk memberi contoh yang baik, memberi contoh yang benar sesuai dengan firman Tuhan, agar anak ini yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga Mangerong Konda Dumalang, Sanggo Mangerong Konda, semua Tuhan berkati. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, Tuhan berkati dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama masih dengan tema yang sama untuk tema Natal tahun 2025 dari Sinode GBI. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita baca Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan 1, 2, 3. Laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Mereka, hal itu terjadi
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sekali lagi ini masih dalam tema yang sama, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itu kepadanya, kepada Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ternyata Yusuf dan Maria sama-sama takut. Amin. Sama-sama takut untuk Tuhan pakai menjadi berkat. Dorang dua takut Tuhan mau pakai dorang untuk sesuatu hal yang besar. Namun karena dorang dua kepekaan roh, di sana dikatakan ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dia peka karena ini dari Tuhan. Karena dia tahu ini malaikat Tuhan suruh untuk bilang pada dia bahwa dia akan mengandung. Makanya Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Amin. Peka dengan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kalau orang lihat di Kejadian, awal mulanya penciptaan itu pun dari apa? Adam dan Hawa. Begitu juga dengan kelahiran Yesus. Tuhan bukan pakai langsung turun dari langit, tiba-tiba ada Tuhan dalam bentuk bayi. Tidak. Tuhan pakai suami istri. Artinya Tuhan pakai keluarga. Artinya keluarga ini begitu penting di mata Tuhan. Amin. Sangat penting ini keluarga di mata Tuhan. Karena apa? Dari keluarga ini akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sudah Tuhan titipkan bagi orang semua. Amin. Nah, kenapa tema ini diangkat? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apa yang terjadi bagi keluarga Kristen akhir-akhir ini? Kalau orang mulia ada tuh kemarin kita baca di di bagian statistik itu, perceraian Kristen tahun 2025 dulu. Karena orang pe suami, orang pe istri nyanda akan bisa baca sampai orang pe kedalaman hati. Amin. Biar orang senyum, Pak suami contoh toh, iyo kok Pak, pada dalam hati kalau maring cuma ada buat tidur. Nah, toh hanya Tuhan yang tahu orang pe isi hati. Begitu juga dengan orang pe suami. Dia dapat lihat mungkin marah-marah dapat orang, toh, tapi dalam hati orang sayang sekali. Amin. Coba tes 1-2 hari di rumah tanpa istri, kira-kira bagaimana? Kok anak-anak coba kasih tinggal dulu pada orang. Kasih yang ada toh itu banyak itu konten kreator sudah kasih tunjuk. Bagaimana ketika suami bilang, oh anak kurang di rumah nih tahu apa le? 1 hari nyak bikin apa-apa, pulang kamar lagi rumah masih dalam burang. Nah, jadi dia pe istri prank. 1 hari itu dia tidak berbuat apa-apa. Jadi anak-anak sudah kremos, itu ingus dari pagi sampai malam sudah kering. Itu baju-baju di sana sini, makan cuci piring nyanda. Itu bukti kalau istrinya tidak kerja, kata dong bilang. Begitu juga dengan suami, marah-marah pas suami ibu-ibu, dorang yang kerja ke siang. Amin. Dorang yang kerja. Jangan kasih yang orang jadi ibu-ibu yang waktu di WBI kemarin bilang ibu-ibu genset, terang mar ribut. Toh kalau mati lampu genset yang menjadi penolong pat orang. Terang menerangi mar ribut terang sama dengan motor 2 tak. Nah, orang jangan jadi ibu-ibu genset. Amin. Jangan kasih yang bapak baru pulang belum beri lapas tas. So tanya. Amin. Coba masih jauh-jauh, so kasih begini. Bukan begini. Amin. Supaya bapak-bapak lebih pikir, aduh, masih dari ujung sana,
Om Novi, Solia, jauh tuh ini rumah. Dia mau hoba dulu doh. Tuh Ibu Diana ada kayaknya anda ini. Mar pas Ibu Diana aduh, Om Novi bilang, aduh tunggu. Balik. Mar kalau dari jauh ke Ibu Diana aduh. Biar pulang kosong, Om Nofri ada sukacita. Amin. Nah, tolong jangan jadi ibu-ibu seperti itu. Kan waktu pernikahan ada janji nikah. Dalam suka maupun duka. Jangan istri yang bersuka, suami berduka. Haleluya. Apa orang bilang? Suami apa kata itu? Suami kerja, suami cari uang, istri habiskan uang. Memang begitu. Masa pelakor? Amin. Tapi tak percaya orang sini anti pelakor. Amin. Karena apa? Karena ada Kristus dalam keluarga. Makanya pernikahan atau keluarga jangan sama di artis. Cuma salah sedikit kurang kawin cerai. Toh? Satu tahun, satu suami 1 tahun. Baku dapat ini, kagetnya baku cocok, cerai lagi. Jangan seperti itu, amin. Karena dalam keluarga banyak hal-hal besar yang akan Tuhan izinkan terjadi pada orang. Banyak sekali mujizat-mujizat yang akan orang lihat ketika orang berkeluarga, ketika orang bawa Tuhan ada dalam orang keluarga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Maria ini hidup berserah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya ketika malaikat Tuhan datang pada dia bilang bahwa kamu akan mengandung. Dia percaya walaupun dia takut. Amin. Jadi ketika Tuhan bawa orang untuk satu kepercayaan, mari terima itu dengan sukacita. Tuhan akan melakukan mujizat lewat keluarga. Amin. Pun dalam perjalanan orang tidak sesuai yang orang harapkan, tetap pujian tadi berkata, walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya. Amin. Sekalipun dalam lembah kelam, percaya Tuhan tetap ada. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Jadi jangan itu jomblo-jomblo, itu yang pasangan-pasangan yang mungkin belum menikah, jangan terlalu peduli dengan cinta. Amin. Haleluya, karena ada yang terbaik Tuhan persiapkan. Jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Oh, kuat sekali DP amin ini. Akan supaya Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Kasih jodoh yang membawa orang menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan tertawa ngoni dua. Si jomblo dua-dua toh berdoa. Minta Tuhan beri yang terbaik. Yang boleh membawa orang untuk ada di jalan-jalan yang benar. Haleluya. Supaya keluarga orang benar-benar diberkati dengan berlimpah-limpah sih. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua. Tuh, bahagia itu tidak harus mewah-mewah. Amin. Biar cuma makan ubi, kong baku sua, aduhai. Enak sekali pasti itu. Amin. Sekali-sekali mesti di rumah mesti begitu, mesti jaga kusua sedikit. Haleluya. Dan begitu juga orang tua mengasihi anak-anak, support anak-anak. Tuh support dorang. Jangan sampai orang mau suka curhat, orang su emosi lebih dulu. Amin. Mama-mama, papa-papa, mungkin mama-mama so paling menyala kalau anak-anak so curhat. Mak tahu ada tuh cowok kuat. Oh, ada semua betul. Coba orang dengarkan dulu. Amin. Dengarkan, makanya orang harus perlu banyak komunikasi dengan anak-anak. Banyak berkomunikasi dengan anak-anak. Kakak, ngana boleh begini. Tapi ngana harus betul-betul takut Tuhan. Ngana boleh begini, tapi ngana harus tahu batas-batasnya sampai di mana. Karena kalau orang terlalu kekang, ujung-ujungnya orang melakukan diam-diam. Toh, nyanak mau curhat ke orang tua. Makanya saling ada komunikasi. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu.
Perbanyak komunikasi dengan suami. Jangan suami pulang kerja jam 6 sore. Bercerita cuma sampai jam 7, habis itu mengantuk tidur. Martu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Komunikasi dengan Birman paling banyak. Berjam-jam. Bapak-bapak juga begitu. Jangan pulang kerja jam 6. Bercerita dia isi cuma 1 jam sampai jam 7, habis itu keluyuran ke sana kemari. Haleluya. Makanya apa tuh tamang-tamang aja bilang, anak bini itu kok begini. Terpengaruh. Karena lebih banyak komunikasi di luar daripada di rumah. Anak-anak pun kadang orang mau cari nyaman, di rumahnya ada apa ya dong cari di luar. Seperti itu. Makanya paling penting itu komunikasi antara keluarga. Tuh, suami istri harus baku tukar pikiran. Biar ujung-ujungnya baku tukar bakalae, tetap harus ada komunikasi. Dan hidup orang ini dengan orang keluarga tetap percaya pada Tuhan. Artinya lagu tadi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Artinya walaupun tidak terjadi sesuai yang orang harapkan, walaupun orang mungkin ada menanti sesuatu yang orang harapkan untuk Tuhan jawab, tapi Tuhan yang tidak jawab, tetap percaya pada Tuhan. Karena sejauh orang berjalan sampai hari ini, orang masih kuat itu karena Tuhan. Amin. Dengan Tuhan katakan, Tuhan tahu segala apa yang orang lakukan. Tuhan tahu segala keluar masukmu. Tuhan tahu segala perbuatanmu. Dan Tuhan yang tidak akan tinggalkan orang. Asalkan orang tetap percaya, sekalipun tidak ada jawaban, tetap orang percaya Tuhan mengasihi keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita angkat pujian tadi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Ini kami semua pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami untuk menyadari bahwa keselamatan yang besar Tuhan sediakan bagi kami sekeluarga. Bahwa kami untuk menyadari sesulit apapun yang kami alami dalam keluarga kami tetap percaya Tuhan beserta dengan kami. Beri kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Sebab kami percaya akan ada waktunya kami menikmati apa yang sudah kami harapkan. Haleluya Yesus Tuhan. Apakah masih ada? Yes Lord. Rasa sesak di dada. Amin. Imanku berkata, Amin. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Amin. Meski mataku tak
kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagai isi hati kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berdiri. Yes Tuhan, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Maka aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berdiri. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berdiri. Tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Sesulit apapun keluarga yang kita jalani, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia sanggup pulihkan keluarga kita. Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Sekalipun tidak terjadi apa-apa, sekalipun seperti tidak ada jawaban, tetaplah percaya pada rencana Tuhan. Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Asalkan hati kita sungguh-sungguh percaya Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Biar Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Biar Engkaulah yang menjadi sukacita ketika kami mengalami persoalan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Allah Tuhan kami.
tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari. Yesus. Terima kasih Tuhan. Rencanamu indah Mari doakan keluargamu. bagi kami. Doakan suami, Haleluya. istri, anak-anakmu, orang tuamu. Doakan mereka, bawa mereka dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan keluargamu. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan keluargamu. Bawa hatimu untuk berserah, berharap akan kuasa Tuhan yang besar. Bawa hidupmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman yang sudah kami dengar pagi hari ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Pakai kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Biar firman tidak berlalu begitu saja, tapi mendapat tempat yang terbaik di hati kami. Dan biar kami berjalan, dan ketika kami melangkah seturut dengan firman-Mu Tuhan. Hidup kami jadi hidup yang menggenapi firman Tuhan. Tanda-tanda mujizat nyata atas hidup kami. Dan kami percaya apapun keadaan kami sungguh percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu pagi hari ini. Jadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan beri persembahan. Tuhan berkati kami semua, tangan hati kami. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini sebelum kita akan memberikan korban persembahan, saya mengundang puji-pujian dari keluarga besar Sanggo Mangerong Konda, bahkan keluarga besar Mangerong Konda Maniku untuk membawakan puji-pujian. Percaya kuasa-Mu memulihkan
harapanku tercurah bagimu, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terlena, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Allah sukacitaku, bersukayalah, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya Tuhan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah. Mari kita semua bangkit berdiri, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terlena, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Allah sukacitaku, bersukayalah, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau. Amin. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Allah sukacitaku, bersukayalah-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, namamu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, Tuhan, perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sukacitaku, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Ketika kami akan melangkah meninggalkan tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tenanglah hati kami, tenanglah hidup kami, tenanglah jiwa kami, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan.
kini hatiku Tuhan membimbing. Katakan di setiap saat, di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Katakan Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah, ku berserah penuh, tanganku dipegang. Lagi sekali dari awal katakan pujian ini, amin Tuhan. Benanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku, di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbingku. Haleluya, Tuhan membimbing. Dan saya serahkan pada Ibu Gembala. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang, tanganku dipegang. Sekali katakan, tanganku dipegang. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bagi anak-anak kita di depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan berkati dalam masa kecil mereka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk dosa dari orang tua nenek moyang, setiap perkataan-perkataan kutuk, setiap kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk kebodohan, kami tolak, kami putuskan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan sebagai orang tua, Tuhan bawa kami untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Allah, mendidik mereka dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap pergaulan yang buruk, pergaulan yang sia-sia, setiap contoh-contoh yang tidak membangun, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terus setiap hari Tuhan perbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemuda remaja, maju. Haleluya. Haleluya Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta belas kasih Tuhan mengalir. Tuhan berkati dalam masa muda mereka dalam nama Yesus. Setiap pergaulan-pergaulan yang merusak, pergaulan-pergaulan yang sia-sia, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari perkatakan dalam hati. Setiap pergaulan yang buruk, setiap pergaulan yang sia-sia, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati masa muda mereka menjadi masa muda yang berharga, bukan menjadi masa muda yang sia-sia, tapi masa muda yang berarti
berarti hidup dalam keselamatan, hidup dalam pertobatan untuk Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, pemuda-pemuda yang melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun jadi rencana masa depan anak-anak ini Tuhan, hamba taruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semua jemaat bahkan simpatisan yang ada kami bawa dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, Tuhan buat berhasil. Kami yang dalam mengalami pergumulan persoalan, Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kami jalan keluar, dan Tuhan beri hati kami untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan kami. Biar Tuhan berkati kami, sehat kuat jadi bagian kami, jasmani rohani kami diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa, negara, dan kota kami. Berkati pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan, berkati seluruh pemerintahan, seluruh masyarakat, seluruh gereja-gereja yang di kota ini Tuhan berkati. Biar kota Bitung ini menjadi kota yang penuh berkat Tuhan, kota yang mengalami pertobatan, kota yang mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk daerah sekitar tempat ini dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang memuliakan Tuhan, roh kemabukan, pesta pora, roh percabulan, kami mau tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar dari tempat ini Tuhan mengalir kuasa Tuhan yang besar, memulihkan daerah sekitar tempat ini, sehingga daerah Kampung Loyang mengalami pertobatan, hujan keselamatan terjadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami nikmati pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan tutup ibadah kami.